Halo, selamat datang di Tax Room bersama Halim Santoso and Associates. Apa kabar nih rekan pajak semua? Semoga dalam kondisi sehat dan tetap semangat ya, walaupun masih dalam kondisi pandemi COVID-19. Nah, tetapi sebelum lebih lanjut, saya mau mengajak rekan pajak semua untuk support channel kami dengan cara klik like, subscribe, dan share channel kami. Terima kasih sebelumnya atas dukungannya. Nah, dalam sesi Tax Room kali ini, kita akan membahas isu-isu seputar perpajakan. Dan rekan pajak tenang saja, kita akan mengemas secara menarik, seru, dan tentunya informatif. Ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Izinkan saya perkenalkan diri, nama saya Calvin Jordan dari Halim Santoso and Associates, dan saya akan menjadi host sekaligus tuan rumah dalam sesi Tax Room ini. Tentu saja saya ditemani dengan orang yang berkompeten di bidangnya dan concern terhadap isu-isu perpajakan. Nah, untuk episode pertama kali ini, kita sudah kedatangan tamu, Pak Arnold dari Halim Santoso and Associates. Halo Calvin, halo Halo semua, Pak, terima apa kasih. kabar? Baik, Semoga selalu dalam baik. kondisi sehat ya Pak ya. Amin, kamu juga ya. Ya, kita sudah melewati protokol kesehatan dan tentu saja ini masker kita dilepas untuk kepentingan podcast ya Pak ya. Ya, sebelum ngobrol lebih jauh nih Pak, boleh Pak dipersilakan untuk perkenalkan diri supaya rekan pajak tahu semua Pak. Oke, terima kasih Calvin. Untuk sekarang saya ini adalah senior partner di Halim Santoso and Associates. Saya sudah join ngurusin pajak dari tahun 15 tahun lah ya, kalau mau dibilang. Udah cukup lama ya Pak ya, Cukup udah lama. pengalaman sekali begitu Iya. Pak. Ya Pak, pada episode kali ini saya ingin mengupas lebih lanjut nih Pak, ada isu yang beredar dari paparan Menteri Keuangan di Musrenbang. Itu informasi yang mencuat adalah kenaikan tarif PPN begitu Pak. Ya. Bagaimana Bapak secara dari kacamata konsultan pajak menanggapi hal tersebut Pak? Iya, Calvin. Isu kenaikan PPN ini ya, tarif PPN ya, Betul. yang biasanya normalnya 10%, Betul Pak. sekarang ada isu mau naik. Mm. Ya memang menjadi sebuah wacana yang cukup menonjol di masyarakat pada saat-saat ini ya, momen ini. Menurut pendapat saya memang ini sesuatu opsi yang cukup wajar atau rasional kalau kita dalam konteks untuk meningkatkan penerimaan negara. Kalau kita lihat kondisi negara kita saat ini, apalagi di situasi pandemi tahun 2020 dan 2021, dan sampai sekarang masih tanda tanya nih, kapan kita akan selesai, kapan kita akan berhenti pandeminya. Betul Pak. Penerimaan turun, sedangkan belanja negara, kebutuhan negara untuk insentif, untuk fasilitas fiskal dan segala macam cukup tinggi. Dalam hal ini defisit APBN juga cukup besar, di bawah, kalau normalnya kan harusnya di bawah 3% ya, sekarang mungkin 5, sekian persen. Jadi memang untuk meningkatkan penerimaan negara, mau tidak mau, saya rasa cukup rasional atau cukup wajar lah kalau ada opsi untuk meningkatkan tarif PPN. Betul. Sekali lagi ya, untuk meningkatkan penerimaan negara yang mungkin ujung-ujungnya ya, kalau saya pikir bisa berkontribusi lah, berpotensi untuk kembali ke masyarakat. Cukup rasional. Tapi memang ada beberapa catatan yang harus kita perhatikan juga kalau kenaikan tarif ini, apakah karena di PPN ya. Iya betul. PPN itu kan tarif pajak konsumsi. Betul. Apakah nanti kenaikan PPN ini, tarif PPN ini mungkin dari 10% yang maksimal 15% menurut undang-undang kita yang sekarang pasal 7 ya, undang-undang PPN ya. Apakah akan berpengaruh ke, karena ini konsumsi ya, akan berpengaruh ke lapisan rumah tangga nih, ekonomi rumah tangga. Bagaimana nanti daya belinya, apakah nanti malah semakin turun, apakah mungkin nanti konsumen malah menahan pembelian yang akhirnya berimbas pada distorsi ekonomi, malah justru malah menjadi bumerang bagi kita sekalian. Ini harus menjadi catatan dan kajian yang harus serius dicermati kalau memang opsi ini mau diambil. Sebagai catatan, sampai sekarang tarif kita dari Undang-Undang PPN tahun 83 ya, diterbitkan sampai sekarang diundangkan, tarif PPN kita belum pernah naik. Belum pernah Pak, iya. Maksimal selalu di 10%. Betul. Begitu, betul, kira-kira. Iya. Nah itu juga saya juga ingin menanggapi Pak mengenai isu yang beredar juga adanya multiple rate Pak dari sistem pengenaan tarif pajak PPN ini. Dan ini juga sudah dijalankan oleh secara global dari beberapa negara di dunia. Nah, bagaimana nih Pak tanggapan Bapak juga mengenai isu tersebut? Iya, jadi memang kalau kita lihat isu yang beredar, wacana yang beredar di masyarakat, saat ini sedang dikaji ada dua tarif ya. Iya. Apakah mungkin peningkatan tarif PPN single tarif dari 10% mungkin naik jadi 11, 12, 13 atau multiple tarif.
Jadi tarifnya ada dua. Mungkin untuk yang barang-barang yang dibutuhkan oleh masyarakat banyak, tarifnya lebih kecil, yang lebih mewah atau lebih high class, tarifnya mungkin berbeda. Untuk multiple tarif ini juga kita bisa memberikan catatan bahwa dalam hal ini, pertama, multiple tarif ini membutuhkan satu instrumen regulasi yang baru, yaitu undang-undang, karena undang-undang yang PPN yang lama itu tidak memungkinkan adanya multiple tarif. Ya, pasal 7 mengatakan bahwa itu single tarif kalau mau pakai peraturan pemerintah PP. Kalau mau multiple tarif, itu harus direvisi begitu ya Pak ya? Betul, itu catatan pertama, harus merevisi undang-undang PPN. Tetapi memang di Renstra, Rencana Strategis DJP dan Kementerian Keuangan, memang ada rencana untuk mengubah undang-undang PPN ini menjadi undang-undang barang dan jasa. Nah, itu mungkin bisa menjadi satu kesempatan baru bagi atau satu peluang ya, bahwa mungkin bisa masuk ke sana. Toh kan renstra-nya ada. Maksudnya rencana strategisnya ada, mau mengubah undang-undang gitu kan, mau memperbarui undang-undang PPN menjadi undang-undang barang dan jasa. Mungkin multiple tarif itu bisa masuk di sana. Tetapi ya tentu dalam instrumen regulasi undang-undang tentu butuh waktu yang tidak sedikit, karena kan harus berkoordinasi dengan DPR, parlemen dan semacamnya. Isu kedua lagi, catatan kedua kalau mau pakai multiple tarif adalah bagaimana dengan mekanisme pengkreditan pajak masukan dan pajak keluarannya. Ketika kita mungkin punya tarif yang berbeda waktu masukan, waktu pajak keluarannya nanti mungkin tarifnya berbeda lagi. Berarti ada dua tarif tuh, pajak masukan dan pajak keluaran. Akan cukup sulit, atau mungkin kita bisa bilang ada satu beban administrasi, jangan-jangan dikhawatirkan ada satu beban administrasi, compliance cost, yang mungkin bisa muncul dari mekanisme seperti ini. Memang harus diperhatikan. Jadi kalau memang sungguh-sungguh mau tetap pakai multiple tarif, kira-kira gitu. Nah, sebagai informasi tambahan juga nih Pak, yang mencakup bahwa tarif pengenaan pajak PPN tadi Bapak sebutkan ada goods and service tax gitu Pak ya. Di beberapa negara juga menerapkan penerapan metode tarif PPN demikian gitu Pak. Nah, adanya perbedaan konsep tersebut juga apabila diimplementasikan nih Pak di Indonesia, perlu nggak sih tinjauan lebih lanjut untuk implementasinya di lapangan gitu Pak? Untuk goods and service tax? Iya, karena ada tadi Bapak mengatakan bahwa bisa mencakup goods and service tax pada dasarnya sebagai prinsip pengenaan tarif PPN gitu Pak. Ya bisa aja. Bisa aja. Cuman ya itu, mekanisme undang-undangnya kan belum ada sampai sekarang. Kita masih ada mekanisme, kita masih undang-undang PPN kan, pajak pertambahan nilai. Memang di Renstra, sekali lagi di Renstra, memang ada rencana strategis, ada ada rencana untuk membuat atau mengubah undang-undang PPN itu menjadi pajak barang dan jasa. Ya mungkin ada kesempatan di sana. Ada kemungkinan. Kira-kira begitu. Baik. Begitu ya Pak ya. Jadi dari data juga yang saya dapatkan nih Pak, untuk beberapa negara, kita dapat mengambil contoh dan selama masa pandemi ini dari tahun 2020 sampai tahun 2021, ada beberapa negara juga yang meningkatkan penerimaan negara melalui meningkatkan tarif PPN gitu ya Pak ya. Kita dapat mengambil contoh ada Arab Saudi, Nigeria, dan juga Moldova. Apakah dalam meningkatkan penerimaan negara harus mengoptimalisasi pajak itu seperti apa sih Pak? Apakah ada kebijakan lain selain kenaikan tarif PPN ini gitu Pak? Iya, Calvin. Kalau nggak salah, Saudi Arabia 5 Juli ya, 15%. 15% ya, betul, dari 5% kayaknya. Ya, ada isu juga bahwa Singapura itu juga mau naikin tarif PPN-nya dari 7% ke 9%. Itu kalau nggak salah tahun 2018 dia mau naikin, tapi ya akhirnya dipospon sampai tahun 2021 ini dipospon. Cuma isunya 2022 sampai 2025 itu akan ada kenaikan dari 7% ke 9% tarif PPN-nya. Di sana GST ya, GST, service tax betul Pak. Setimpal lah dengan PPN, FET. Nah, yang menjadi catatan adalah kalau memang kita mau memilih opsi menaikkan PPN, menaikkan tarif PPN, kita harus berpikir bahwa konsumsi masyarakat harus tetap terjaga. Nah, ini yang penting kan, karena jelas PPN itu kan sifatnya adalah yang akan terdampak nanti end user, konsumen akhir. Iya, yaitu konsumsi rumah tangga lah. Nah, bagaimana supaya barang-barang yang akan meningkat harganya karena PPN-nya naik, ini bisa terakomodir, tidak memberatkan nanti end user kita nih. Mungkin salah satu
opsinya adalah kalau memang tarif PPN mau naik, ada satu kebijakan baru dari pemerintah, mungkin bentuknya insentif, bentuknya fasilitas, atau bentuknya mungkin subsidi, saya nggak tahu, yang bisa melakukan semacam offset, tahu nggak offset? Menyeimbangkan daya beli masyarakat yang tadinya mungkin terdampak karena kenaikan tarif PPN, sehingga di sini itu masih bisa terkontrol. Nah, itu yang penting sebetulnya. Bukan cuma naikin tarif PPN demi penerimaan negara, namun ada kebijakan lain juga ya, tapi Pak, ada yang dapat kebijakan mengimbangi. insentif gitu. Kebijakan insentif atau mungkin fasilitas, saya nggak tahu, atau subsidi bisa jadi catatan. Apakah ada cara lain untuk meningkatkan penerimaan negara? Ya, bisa saja sebetulnya. Contohnya apa sih? Kalau kita berkaca ke rencana strategis DJP dan Kementerian Keuangan, salah satu isunya adalah pertama mungkin perluasan basis pajak. Nah, ini penting. Perluasan basis pajak contohnya apa sih? Misalnya barang-barang yang dulunya nggak kena PPN, dulunya tidak kena PPN, atau jasa-jasa yang dulu tidak kena PPN, dikenakan PPN. Jadi memperluas jangkauan penerimaan pajak gitu ya, Pak? Betul, memperluas. Tapi di sini juga kita tahu bahwa barang-barang yang tidak kena pajak tadi itu kan sebetulnya barang-barang yang dibutuhkan oleh banyak orang. Jadi kalau kena tarif PPN 10% juga agak cukup berat. Nah, di situ muncul lagi, bagaimana kalau tarif PPN-nya kecil untuk barang-barang kebutuhan pokok ini. Nah, itu kan jadi akhirnya multiple tarif. Balik ke catatannya tadi sebelumnya, kita multiple tarif. Atau mungkin ada lagi caranya, menurunkan saja. Ini dari cara strategisnya ada, turunkan batas pengusaha kena pajak. PKP. Yang awalnya 4,8 M kan. Dulu dari menjadi di bawah 4,8 M gitu ya, Pak? Iya, betul. Dulu 600 juta, sekarang 4,8 M. Kita tertinggi kedua batasannya kalau saya nggak salah di Asia Tenggara. Pertama itu Singapura 10 miliar. 10 miliar lebih. Yang kedua itu Indonesia. Jadi batasan PKP 4,8. Let's say kita bilang kalau misalnya batasan PKP kita turunkan sekitar 2,5 atau mungkin 3,5 miliar. Ya akan banyak PKP-PKP baru yang kemudian akan memungut PPN-PPN. Nah, itu kan pasti potensi penerimaan negara meningkat dalam hal ini. Opsi lain apa sih? Ya, tentu saja opsi lain adalah misalnya membuat, nah, ini membuat nih, atau secara kreatif negara memikirkan pengenaan pajak baru. Contohnya apa pengenaan pajak baru? Kalau kita lihat di Undang-Undang nomor 2 yang tahun lalu ya tentang COVID, Perpu 1. Iya, Perpu 1 betul. Itu kan ada undang-undang tentang ini pajak transaksi elektronik tuh. Nah, coba digarap pajak transaksi elektronik, kan itu ada konsep baru tuh di situ yang bisa memancing penerimaan negara baru. Contoh apa lagi yang kedua? Misalnya pajak untuk transaksi kripto. Oh iya, betul Pak itu. Nah, itu lagi happening lah. Banget ya rekan pajak semua. Pajak itu kecil lah, kan katanya 0,1% kan. Iya betul. Kita nggak tahu. Itu kan bisa meningkatkan penerimaan negara tuh. Atau pajak lain misalnya tentang lingkungan. Nah, pajak karbon misalnya di beberapa negara, atau pajak warisan misalnya, atau pajak atas harta yang katanya pajak kekayaan kan. Betul Pak. Ya, tapi itu semua memang plus minus ya, maksudnya kalau kita bilang membuat satu jenis pajak baru tentu ada impact-nya ke masyarakat, bukan cuma ke masyarakat, ke dunia usaha juga ada impact-nya, harus dipikirkan baik-baik. Mungkin cara lain adalah yaitu memperluas ekstensifikasi dan penegakan hukum. Ini penting. Kenapa? Supaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak dan kerelaan wajib pajak untuk membayar pajak tersebut, betul. Lebih terbuka. Tapi dalam hal ini juga harus diimbangi dengan profesionalitas dan integritas dari pemeriksa mungkin. Otoritas tersendiri, betul. Kalau tidak ya susah. Karena ini kan nanti ujung-ujungnya memang ini jangka panjang ya, inklusi perpajakan. Paling kira-kira seperti itu. Iya, gitu. Dari paparan yang sudah Bapak jabarkan sudah cukup komprehensif sekali rekan pajak ya. Terima kasih. Karena memang ini memang isu-isu yang menurut saya juga ini perlu dikaji lebih lanjut lah oleh pemerintah gitu ya Pak ya. Karena begitu banyak kebijakan-kebijakan yang sudah ada dan disarankan untuk optimalin dulu apa yang sudah ada gitu ya Pak ya. Supaya implementasinya nanti seperti apa baru diawasi lebih lanjut gitu Pak. Ya mungkin untuk episode kali ini sekian diskusi saya dengan Pak Arnold, dan juga rekan-rekan pajak sekalian bisa berkomentar apakah ingin membahas seputar isu-isu perpajakan apa, dan juga kalian bisa membantu untuk support channel ini dengan klik like, subscribe, dan share channel kami. Terima kasih. Terima kasih Pak Arnold untuk diskusi hari ini ya Pak. Terima kasih, semoga dapat diskusi lebih lanjut ya Pak ya untuk next episode gitu Pak. Terima kasih. Terima kasih. Hai rekan pajak,
Berikut poin-poin penting yang dapat saya sampaikan dalam diskusi episode kali ini. Seperti yang kita ketahui bahwa pandemi COVID-19 telah memberi tekanan terhadap penerimaan negara kita. Maka timbulnya urgensi untuk optimalisasi penerimaan pajak. Salah satu langkah yang diambil oleh pemerintah yaitu dengan meningkatkan tarif PPN. Kita dapat mengkaji apakah justru malah meningkatkan daya beli masyarakat atau malah menurunkannya. Namun di sisi lain, PPN dapat berperan besar dalam fase pemulihan ekonomi ini. Karena PPN merupakan pajak konsumsi yang daya tahannya relatif lebih baik pada fase ini. Dan menurut narasumber kami, merupakan kebijakan yang sangat rasional untuk dilakukan. Poin penting yang kedua yaitu membahas mengenai penerapan multitarif. Multitarif dilaksanakan dengan merevisi Undang-Undang PPN. Apabila kita kilas balik dengan rencana strategi DJP, telah dibahas untuk mengubah ketentuan Undang-Undang PPN. Mungkin ke depannya kita dapat menerapkan sistem ini. Namun catatan dari kami adalah bagaimana mekanisme penkreditan pajak masukannya. Karena terdapat perbedaan tarif dari pajak masukan dan juga pajak keluaran. Dari situ akan muncul beban administrasi yang baru. Poin penting selanjutnya yaitu mengenai kebijakan-kebijakan lain yang dapat diambil untuk meningkatkan penerimaan negara. Pertama adalah dengan insentif atau fasilitas supaya dapat mengimbangi daya beli masyarakat pada saat pelaksanaan kenaikan tarif PPN ini. Yang kedua yaitu mengenai perluasan basis-basis pajak baru seperti barang-barang dan jasa yang sebelumnya tidak dikenakan PPN, sekarang dapat dikenakan PPN. Dan mungkin akan sedikit berat untuk beberapa pihak. Opsi selanjutnya yaitu dengan menurunkan batasan PKP. Sehingga dengan menurunkan batasan PKP dapat memperluas jangkauan oleh wajib pajak baru. Opsi selanjutnya yaitu dengan ekstensifikasi dan penegakan hukum. Dengan ekstensifikasi dapat meningkatkan keterbukaan dari wajib pajak untuk membayarkan kewajiban perpajakannya dan juga diimbangi dengan profesionalitas dari otoritas. Sekian poin-poin penting yang dapat kami sampaikan. Terima kasih.